Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru ya, 3 hari kita sudah masuk di tahun baru. Dan saya percaya berkat Tuhan pun akan senantiasa baru buat kita. Asal kita mau tetap setia, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Mari sebelum kita akan mulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Kita undang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri di tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau mengawali dengan pujian dan syukur kami hanya kepada Engkau. Mari Allah Roh Kudus, Engkau hadir dalam ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bertata di atas setiap pujian kami, dan biarlah ibadah kami berkenan di hadirat-Mu. Kami undang kuasa Allah ada di tengah-tengah kami. Kami mengundang sukacita surga di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Boleh beri kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya di tahun 2021 ini berkat Tuhan senantiasa akan dilimpahkan buat kita semua. Asal kita mau tetap percaya, asal kita tetap mau mengandalkan Dia. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita akan angkat pujian ini denganmu Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Segala puji syukur bagi Engkau Yesusku. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan bersama, Yesus Kaulah Raja berkuasa, percaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kuasa-Mu bagiku. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari sampai. Haleluya. Mari saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan pujian ini. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Yes. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Oh bagiku. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari sampai. Amin. Mari berjalan bersama Yesus dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kalau kita tetap setia kepada Dia, Allah penguasa alam ini. Haleluya. Segala hormat pujian bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yeah.
sepanjang tahun 2020 Tuhan, kami telah melewati setiap persoalan demi persoalan, dan kami telah melihat kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan kami telah mengalami kebaikan demi kebaikan yang Kau nyatakan atas hidup kami Tuhan. Yang bila saat ini izinkan kami untuk kami menaikkan syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kuramaya sikara lama-lama. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah Engkau alami di tahun 2020. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang, sebab telah kami lihat Tuhan. Oh haleluya. Semua kebaikan-Mu telah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat, kami melihat semua kebaikan-Mu Tuhan.
kami mengalami setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau lebih setia padamu Tuhan. Kami berjanji akan lebih setia di tahun yang baru ini, seperti Engkau yang lebih dulu setia kepada kami. Biarlah kami tetap berjuang dengan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami mau tetap mengandalkan Engkau. Kami mau tetap setia. Ketika Engkau datang yang kali yang kedua, Engkau mendapati iman dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Haleluya. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari umat Tuhan lebih lagi katakan sampai akhir. Biar ini menjadi doa kita pada Tuhan, pernyataan kita pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari nyatakan pujian ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Sampai sudah makan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai sudah makan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani sampai Kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami bisa berkumpul saat minggu ini Tuhan, di mana ini adalah
pertama kali di tahun 2021 ini kami bisa berbakti, berkumpul bersama-sama. Kami percaya Tuhan segala sesuatu kalau kami awali bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan dalam setiap sisi kehidupan kami. Dan Engkau sudah tentukan kami sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau hadir di sini dan kami siap akan mendengarkan firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan saudara, yang pertama saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Di awal tahun ini biarlah ada sukacita dalam hati kita, karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, amin. Sekalipun mungkin kita mengalami banyak rintangan, tantangan, COVID-19 yang belum selesai sampai saat ini, tetapi kita tidak takut, tidak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita, amin saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya ingin memberikan satu dasar firman Tuhan, di mana biarlah firman Tuhan pada saat ini menjadi rema bagi kita di tahun 2021, ya, yaitu anugerah Allah bagi kita. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Baik, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih itu dalam Alkitab selalu diikuti oleh tindakan memberi, ya. Jadi di dalam Alkitab tidak mengenal kasih hanya sekedar perasaan saja, tapi kasih itu ditunjukkan dengan tindakan memberi. Misalnya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi karena Bapa mengasihi manusia, Dia memberikan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Jadi kita nggak bisa bilang aku mengasihi kamu tapi kita nggak melakukan apa-apa, saudara, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan siapapun yang sudah disentuh oleh kasih Allah ini, maka dia akan berubah. Kalau dulu dia adalah orang yang pelit, maka dia yang dulunya sukanya hanya minta, sekarang sukanya memberi. Amin, saudara. Kenapa? Karena dia disentuh oleh kasih Allah. Karena kasih Allah itu selalu pengen memberi, saudara, ya. Dan itu adalah karakter Allah. Dia selalu pengen memberi yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat ini, saudara, ya, saya akan memberikan kerangka khotbah saya supaya saudara bisa paham khotbah saya dari awal sampai akhir, sangat sederhana. Saudara perhatikan yang dicetak warna hijau, ya. Ini adalah pemberian Allah bagi kita. Ada 3 pemberian Allah yang sangat-sangat luar biasa yang pada pagi hari ini saya ingin sampaikan. Yang pertama, kuasa ilahinya telah menganugerahkan, memberi, ya saudara, kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang pertama. Jadi saudara dan saya di dalam kita ada kuasa besar, yaitu kuasa ilahi. Untuk apa? Untuk hidup saleh, untuk hidup benar. Nanti kita akan bahas. Coba kembali ke ayat yang pertama tadi, Mas. Ini yang pertama. Yang kedua di ayat 4, ini pemberian yang kedua.
Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Yang kedua, dia memberikan apa? Janji yang berharga dan sangat besar. Yang ketiga, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya apa, saudara? Kamu boleh diperbolehkan serupa dengan Kristus, mempunyai karakter Kristus. Nah, 3 perkara inilah, saudara, yang akan kita bahas pada saat ini. Tetapi kalau saudara perhatikan 3 masalah ini, saudara, ini nggak boleh dibolak-balik. Misalnya, yang nomor 2 kita memperoleh janji-janji yang besar katanya ya. Kita anak-anak Tuhan senang banget kalau kita dapat janji-janji yang besar. Oh, aku klaim dalam nama Tuhan Yesus ini janji, ini janji, ini janji, ini banyak janji di firman Tuhan, saudara. Tetapi banyak orang Kristen juga tidak mendapatkan janji Allah. Maksudnya tidak terjadi dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Karena dia mengabaikan yang nomor 1. Nomor 1 itu kita harus hidup apa, saudara? Saleh, hidup benar. Kalau kita hidup benar, hidup saleh, dan kita dimampukan karena kita punya apa di situ dikatakan, saudara, kuasa ilahi, kita bisa hidup benar, maka hal kedua, janji yang kedua itu bisa terjadi kepada kita. Nah, kalau hal kedua sudah terjadi kepada kita, maka hal ketiga akan terjadi kepada kita, yaitu serupa dengan Kristus. Kita boleh mengambil dalam bagian kodrat ilahinya, ya. Baik, itu ada 3 hal itu yang akan saya sampaikan pada saat ini, ya, saudara. Yang pertama kita akan lihat, saudara. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Ini berarti, saudara, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, saudara dan saya punya sesuatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kekuatan apa, saudara? Bukan kekuatan kayak Superman, Spiderman begitu, ya, saudara. Kekuatan apa? Kekuatan untuk hidup saleh, kekuatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa kita ini adalah terang dunia. Bayangkan kalau kita anak-anak Tuhan tidak hidup saleh, tidak hidup benar, bisa jadi terang? Tidak. Kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia, dan kita bisa hidup saleh, kita bisa hidup benar. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga kekuatan ini, kekuatan ilahi ini, saudara, yang di dalam Alkitab katakan ada di dalam kita, dan kita mampu mengalahkan dosa. Amin, saudara. Amin. Kita mampu mengalahkan dosa, mampu mengalahkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk yang lainnya, mampu mengalahkan ikatan-ikatan, saudara, kecanduan-kecanduan. Kenapa, saudara? Karena kita punya kekuatan ilahi di dalam kita, memampukan kita hidup benar, hidup saleh, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang sangat mempengaruhi hidup kita, yang kita pikir itu bukan dosa, saudara. Ya, jadi kita pikir ini bukan dosa sehingga kita kadang-kadang kurang memperhatikan, tetapi sebenarnya itu mempengaruhi mental kita, saudara. Apa? Yaitu latar belakang kita, saudara. Ada orang-orang yang punya latar belakang, misalnya seorang anak latar belakangnya broken home gitu ya, keluarganya berantakan, bercerai, pisah dan sebagainya. Ada anak yang punya latar belakang orang tuanya kasar, sering dipukuli dan sebagainya. Nah, ini latar belakang, saudara. Latar belakangnya yang sangat buruk, saudara. Atau pernah suka dibully kalau di sekolahan, saudara, karena mungkin tubuhnya kecil jadi dibully, atau ceking gitu ya, jadi suka dibully, saudara, dengan perkataan-perkataan ejekan-ejekan, atau terlalu besar badannya sehingga juga dibully. Ini mempengaruhi mentalnya, saudara, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga dulu waktu kecil suka dibully
Kenapa? Karena ada pitak di kepala saya. Ya saudara, coba bayangkan saudara, karena ini tidak ada rambut sedikit di sini ya, kepala saya saudara. Kalau sekarang saya nggak apa-apa saudara, karena Tuhan sudah pulihkan. Kalau dulu saya malu saudara, kalau saya pakai topi saya baru merasa aman. Itu sebabnya saya menjadi orang yang sangat minder ya, sangat minder, nggak berani berdiri di depan orang banyak seperti ini saudara. Tapi Tuhan pulihkan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, latar belakang kita itu saudara seringkali mempengaruhi kehidupan mental kita. Kita menjadi orang yang sensitif, bahkan bukan hanya sekedar sensitif tapi super sensitif saudara ya. Apa artinya? Gampang tersinggung, bisa ya saudara, gampang tersinggung, kurang pede saudara, atau super pede malahan saudara, dan sebagainya. Nah ini akibat dari masa lalu. Nah saudaraku, dengan keadaan mental yang seperti ini, kita agak sulit berhubungan dengan sesama, saudara. Ya, kalau kita bergaul dengan si A, kita karena super sensitif, suka tersinggung, maka kita suka marah, sehingga orang-orang menjauhi kita. Pada saat orang-orang menjauhi kita, kita mulai tanya, kenapa toh kok banyak orang nggak suka saya? Salahku iki opo? Seringkali kita bertanya demikian, saudara. Tapi banyak orang nggak mau ngasih tahu kita, saudara, karena kita gampang tersinggung. Kalau dikasih tahu kita bisa didamprat, malah kita dimarahin, ya toh, saudara. Jadi lebih baik udah diam aja gitu, saudara. Nah, saudara ini punya masalah. Kita seringkali bertanya, ngapa toh, kok orang nggak suka sama saya? Padahal semua orang tahu kenapa, gitu ya. Karena kamu itu gampang tersinggung, kamu itu gampang marah, gitu ya, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal-hal seperti ini kadang-kadang kita tidak menganggapnya dosa, saudara. Ya, dan kita nggak mau tahu kenapa orang-orang menjauhi saya. Kita nggak mau tahu, saudara. Ya, karena aku bukan pencuri, aku ya ke gereja, aku nggak melakukan hal dosa katanya. Jadi dia biarkan saja. Padahal hal-hal seperti ini mengganggu, saudara. Mengganggu kita hidup saleh. Kita nggak bisa jadi terang dunia karena orang-orang mulai melihat kita dan tersandung dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, tersandung. Karena begitu kita ngomong, itu kayak pedang mulut kita, saudara. Ya, teriris semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita nggak sadar melakukannya. Itu sebabnya kalau saudara mungkin ada dalam posisi ini, saudara jalan keluarnya apa? Terbuka. Kepada pimpinan rohani ya, kepada pintas, ketua sel, saudara, kepada Bapak Pendeta, saudara terbuka. Kenapa? Mungkin pintas saudara ya nggak berani tegur saudara, karena kalau ditegur saudara langsung mencak-mencak, tersinggung mungkin, ya toh. Tapi kalau saudara datang kepada mereka, nah mereka akan mendoakan, memberikan jalan keluar bagi kita, keterbukaan. Dan percayalah, ada kuasa ilahi di dalam kita yang mampu membuat kita hidup saleh, hidup benar, asalkan kita mau berubah, saudara. Ya, baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, janji-janjinya yang amat besar dan berharga. Ini yang kedua anugerah Allah. Setelah Dia menganugerahkan kepada kita satu kekuatan ilahi untuk kita dapat hidup saleh, hidup benar, maka Dia akan menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang amat besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji-janjinya ada di Alkitab. Ada dalam firman Tuhan, saudara. Itu sebabnya Daud bilang, aku pegang janji-janjimu Tuhan. Ya, ku pegang, ku renungkan janji-janji Tuhan. Saudara, apakah saudara memegang janji Allah? Pak, baca Alkitab aja jarang, makanya gak ada janji. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini banyak orang suka janji dan tidak ditepati. Benar ya saudara? Pernah gak saudara dijanjikan sesuatu dan tidak ditepati? Pernah ya? Atau saudara yang seperti itu? Janji tapi saudara gak menepati ya. Tenan tak bayar besok. Nah, tapi sampai 1 bulan 2 bulan ya gak ada ceritanya ya saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia seringkali luput janjinya ya toh saudara ya, mengingkari janjinya. Ada orang yang memang niatnya jahat saudara, kalau janji memang sengaja gak ditepati ya. Tapi ada orang yang memang niatnya menepati, tapi karena saking banyaknya janji sampai gak bisa menepati janji saudara ya. Karena dijanjikan semua besok jam 10 pagi ketemu,
Terlalu banyak orang yang dijanjikan sehingga dia tidak bisa menepati janjinya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini manusia. Bahkan saudara, saya secara pribadi, saya berusaha untuk menepati janji. Mungkin juga luput. Karena apa? Manusia. Ya. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu. Ada satu pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Yaitu Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan kalau dia berjanji, dia menepatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal janji, saya ingin bicara soal Abraham. Mari kita lihat Ibrani 6, 13-15. Sebab Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, Abraham itu luar biasa. Untuk mendapatkan janji Allah harus ada syarat, yaitu penyerahan total. Ya, ada penyerahan total. Kalau kita lihat ini Allah berjanji. Allah memberikan janjinya kepada Abraham. Ya. Kemudian ayat 14 katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Dan Tuhan menepati loh, saudara. Tuhan menepati janjinya ini. Kemudian di ayat 15, Abraham menanti dengan apa ini? Sabar. Ya, sabar. Saudara, banyak orang gak sabar sehingga tidak mendapatkan janji Tuhan. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan, ketika Allah berjanji, apakah Abraham langsung dapat janji Allah itu? Tidak. Saya tanya saudara, berapa lama Abraham menanti janji Tuhan untuk mendapatkan Ishak? Berapa lama? Berapa tahun? Atau cuma berapa bulan? Enggak ya? Berapa tahun saudara? 25 tahun. 25 tahun. Tetapi apakah Abraham tidak mendapatkan janji Allah? Dapat. Saudara tahu kenapa? Ini ayat 15. Abraham menanti dengan, ada di sini yang tidak sabar dengan janji Allah? Mutung, enggak mau ke gereja lagi. Karena doanya seolah-olah enggak dijawab oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menanti janji Allah dengan sabar. Kemudian saudara, Alkitab itu seperti surat warisan, saya katakan saudara. Janji-janji Allah ada di Alkitab, amin saudara? Saudara percaya janji Allah ada di Alkitab? Nah, Alkitab itu seperti surat warisan. Tadi pagi saya bilang, warisannya 10 miliar. Ya. Saudara mendapat surat warisan 10 miliar. Duitnya seberapa itu saudara? Banyak. 10 miliar angkanya dari mana kok bisa 10 miliar? Terserah saya, karena saya yang bikin ilustrasi, ya kan saudara ya. Kalau saya bilang 1 miliar kurang banyak saudara. Jadi saya bilang 10 miliar aja, jadi agak lebih banyak gitu ya. Nah saudara dapat 10 miliar, kaget itu saudara ya. Itu kaget. Dan saudara belum mendapatkan uangnya. Saudara harus membaca surat wasiat itu, kemudian ada berkas-berkas yang harus dilengkapi, syarat-syarat yang harus dilengkapi, baru saudara bisa dapat 10 miliar. Tapi ketika saudara membaca surat wasiat itu, saudara tidak paham, karena bahasanya bahasa hukum. Ya, saudara ngerti ya, kan bahasanya bahasa hukum, ini apa, aku nggak ngerti maksudnya. Nah saya tanya saudara, ketika saudara tidak mengerti isi surat itu, apakah surat itu saudara buang ke sampah atau saudara taruh aja di lemari? Kalau saya enggak saudara. Kalau saya taruh di lemari berarti 10 miliar saya hilang, enggak dapat saya. Iya kan? Yang saya lakukan kalau saya enggak ngerti, saya akan cari orang yang ngerti. Saya akan minta tolong dia jelaskan ini surat ini isinya apa, sampai jelas. Betul apa enggak saudara? Saya akan cari orang untuk dapat menjelaskan isi surat itu supaya saya bisa
memenuhi syarat-syaratnya yang ada dalam surat itu. Setelah itu baru saya penuhi, saya akan dapat 10 miliar itu. Demikian juga firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan itu lebih berharga dari 10 miliar. Dan seringkali ketika saudara membaca Alkitab, saudara tidak mengerti. Betul apa enggak? Seringkali ya, kita baca ini artinya apa, kita enggak ngerti. Tapi apa yang saudara lakukan ketika saudara tidak mengerti? Sudahlah, masa bodoh, taruh lagi Alkitab kita. Saudara enggak dapat janji-janji Allah. Seperti tadi, surat warisan tadi. Kalau kita taruh aja, letakkan di satu tempat surat itu, kita enggak dapat 10 miliar, saudara. Janji-janji Allah ini kalau kita nggak paham, nggak mengerti, saudara, kita taruh saja, sudah kita lewatkan saja, saudara nggak dapat janji-janji Allah. Jadi bagaimana? Kita harus pelajari sungguh-sungguh. Kalau tidak paham, tanya pimpinan di gereja, saudara. Ini maksudnya apa? Berdoa, minta penerangan dari Roh Kudus, saudara. Ini janji Tuhan yang besar ini apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah paham, kita melaksanakan semua syarat-syaratnya, kita mendapatkan janji-janjinya Allah. Amin, saudara? Itu sebabnya, bagi saudara yang sudah kendor baca Alkitab 2021, mari kita kembali semangat. Amin, saudara? Baca Alkitab karena mengandung janji. Kalau enggak ngerti, baca ulang kali. Berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa paham janjimu ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan janji-janji Allah yang di sini dikatakan besar itu, saudara. Janji Allah yang besar itu, ya. Hal yang ketiga, terakhir. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa tujuannya dari janji-janji yang amat besar dan berharga itu diberikan kepada saudara dan saya? Apakah supaya saudara jadi makmur, sehat gitu, saudara? Bukan, itu bukan tujuan utama. Memang Tuhan akan memberkati kita, ya. Tuhan berkati kita, memberikan perlindungan, kesehatan, betul. Tapi saudara, saya kasih tahu, janji-janji Allah itu dia berikan, bukan itu tujuan utamanya, saudara, ya. Tujuan utamanya adalah supaya kita dapat ambil bagian dalam keilahiannya. Ini dia. Yaitu apa, saudara? Supaya kita serupa dengan Kristus. Karakter kita itu menjadi karakter yang ilahi. Amin, saudara. Ini adalah tujuannya, saudara. Bukan tujuannya supaya saudara jadi makmur. Ada yang keliru, saudara. Ada gereja-gereja yang penekanannya adalah kemakmuran, terus kemakmuran, diberkati, diberkati. Memang saya enggak menyangkal bahwa firman Tuhan punya janji kepada anaknya untuk memberkati, mencukupi. Betul, saudara, saya enggak menyangkal hal itu. Tetapi bukan itu fokus utama kita. Fokus utama kita adalah serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Apanya? Karakter kita, saudara. Karakter kita serupa dengan Kristus. Itu lagi kembali, saudara. Kalau karakter kita serupa dengan Kristus, kita akan membawa orang kepada Kristus. Orang akan lihat dan orang akan, oh ini anak Tuhan. Dan mereka akan menerima Kristus di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya akan akhiri. Saya lihat satu kesaksian YouTube, saudara ya. Ada orang dari Aceh, dia bilang, saya percaya Tuhan Yesus tidak ada yang nginjili. Tetapi saya punya tetangga, dia bilang, itu orang Kristen. Dan dia orang Kristen yang benar-benar Kristen. Omongannya, ucapannya dengan perbuatannya sama, dia bilang, ya. Ini saleh ini orang ini, saudara. Dia orang Jawa katanya, dia orang Yogyakarta. Dia baik bukan hanya kepada saya, tapi dia baik kepada semua tetangga yang ada di sekitarnya, kepada semua orang yang ditemuinya. Dia punya karakter yang sangat menarik. Ini kesaksian orang dari Aceh ini, saudara. Dan saya karena tetangga, saya sering lihat dia baca Alkitab katanya. Mungkin di depan rumah dia baca gitu ya, sudah. Orang Aceh ini bilang, sampai saya itu malu. Kok dia rajin banget ya baca Alkitab katanya. Dan seringkali saya bertanya tentang firman Tuhan kepadanya dengan maksud negatif. Mungkin untuk menjatuhkan. Tapi dia menjawab dengan baik. Tidak emosional, tidak marah-marah.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang ini sudah jadi berkat. Itu sebabnya saya melihat katanya kebaikan yang benar-benar luar biasa dari orang Kristen ini. Tadinya saya pikir dia mau mengkristenkan saya, tetapi ternyata tidak. Dia tidak mengkristenkan saya. Dan sekarang saya menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Tidak ada yang mengkristenkan saya. Saya melihat perbuatannya. Saya melihat ucapannya, kata dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup kita jadi berkat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi berkat, itulah yang terjadi. Tuhan bilang, kamulah terang dunia. Kamulah garam dunia ini. Saudara, dunia semakin gelap. Biarlah terang kita bercahaya. Amin, saudara. Tapi kalau anak Tuhan mulai beleret juga, makin gelap juga, saudara, terus siapa yang mau menerangi dunia ini? Mari tahun 2021 kita pegang janji Allah, hidup di dalam kebenaran, hidup saleh, saudara, dan kita akan terus menuju ke arah Kristus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, lagi refnya katakan janjimu Tuhan, pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk bisa maju ke depan. Bagi jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk melaksanakan perjamuan kudus pada saat ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kita mohon Tuhan mengampuni kita, membersihkan kita dengan darahnya, sehingga kita menjadi suci, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya minta Pak Pendeta Muda Yohanes Sitanggang untuk berdoa untuk perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya janji Tuhan adalah ya dan amin di dalam setiap firman yang kami dengar. Karena itu kami harus berusaha menjadi orang yang saleh di tengah-tengah manusia yang mulai memiliki bobrok secara moral. Sebab kami adalah garam dan terang dunia untuk layak jadi orang yang mendapat kodrat ilahi, untuk sempurna dan serupa dengan Tuhan Yesus. Memang ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang berat, tetapi kami yakin dan percaya ketika Roh Kudus kami andalkan, ketika dalam hidup kami adalah yang terbaik yang Tuhan datangkan, maka tidak ada kata menyerah. Kami terus maju memandang kepada panggilan sorgawi Tuhan, melupakan apa yang di belakang kami,
terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Walaupun banyak air mata yang keluar di tahun 2020, kami yakin di 2020 ada berkat-berkat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami bersama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami mengenang kembali penderitaan Tuhan di kayu salib untuk menyelamatkan kami semua. Kami harus rela menyalibkan agar kami beroleh surga yang mulia dari Tuhan. Berkati kami yang mengambil bagian dalam perjamuan suci ini, supaya ketika kami makan dan minum dari darah dan tubuh Tuhan Yesus, kami benar-benar mengalami sukacita yang luar biasa dan terjadi kuasa ilahi atas kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah sudut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap. Amin. Memuliakan namamu, mau sepertimu. Yang sudah dapat saya undang bangkit berdiri. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan, lagi katakan, ku mau sepertimu Yesus. Amin, amin. Sempurnakan selalu dalam setiap waktu. Memuliakan, memuliakan. Sekali lagi, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan nama
lepas masker untuk sementara waktu. Angkat roti di tangan kanan. Saya akan membaca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita makan tubuh Kristus, maka kita akan menjadi satu dengan Kristus. Dan juga menjadi satu dengan setiap orang yang percaya kepada Kristus di seluruh dunia. Itu sebabnya kita tidak boleh saling menyakiti. Tapi Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dikatakan bahwa cawan ini adalah perjanjian baru, di mana di dalam firman Tuhan mengandung banyak janji dan dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus. Janji-janji itu adalah milik saudara dan saya. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik, terlalu baik Tuhan bagi kami. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus setia kepada saudara dan saya sampai detik ini. Engkau tetap setia dalam hidup kami Tuhan. Sampai 2000. Kalau Dia sudah setia kepada kita, mari kita mengungkapkan bahwa kita juga mau setia kepada Tuhan sampai seumur hidup kita. Kita nyanyikan satu pujian seperti wanita mengurapi.
Kami mau setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk kesetiaan-Mu sampai saat ini. Dan pada saat ini kami jemaat-Mu menyatakan melalui lagu ini bahwa kami juga akan setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya bahwa hari-hari yang akan kami lalui di tahun 2021 ini, Engkau beserta dengan kami. Seperti janji-Mu bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Bahwa Allah Immanuel beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu ajaib. 3 perkara yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita dan kita mau hidup di dalam kemenangan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan beberapa pengumuman dari gereja. Dan pengumuman yang pertama adalah bahwa ibadah secara offline dilakukan di hari Minggu setiap jam 6:30, jam 9 dan jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara offline, wajib untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker semenjak dari rumah dan dipakai secara benar selama mengikuti ibadah. Kemudian mencuci tangan dengan air dengan sabun atau hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja. Menyiapkan persembahan di dalam amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah. Kemudian suhu badan tidak boleh lebih dari 37,5. Tidak dalam keadaan sakit atau benar-benar sehat. Ya. Tidak berkerumun dan berjabat tangan sebelum atau sesudah ibadah. Anak-anak usia di bawah 15 tahun dan orang tua berusia lebih dari 60 tahun belum diperkenankan mengikuti ibadah offline. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa beribadah secara offline, bisa mengikuti ibadah secara online di kanal YouTube dari jam 5 sore. Demikian Bapak Ibu pengumuman dari gereja, dan saya mohon untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, mengucap syukur, terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah kami saat ini. Dan kami Tuhan mengucap syukur untuk setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Allah berkati, mengembalikan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia ada dalam kemuliaan Tuhan. Kami serahkan setiap pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden sampai Bapak RT. Dan kami percaya roh yang takut akan Tuhan ada dalam setiap pemimpin bangsa kami. Kami serahkan gereja Gideon Nayu dan juga gereja-gereja cabang yang ada. Tuhan memberkati setiap hamba Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam gereja Gideon Nayu dan setiap gereja cabang. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dan kami tahu Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin.